nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat, para guru, para muallimin muallimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua. Dengan izinnya kita diberi sehat, diberi umur sehingga bisa berada di rumah Allah di tempat yang mulia ini. Kita berharap semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ketaatan dan diberikan husnul khatimah. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan, kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita umatnya yang selalu berusaha belajar, mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema fikih ibadah yang akan kita uraikan pada pagi ini barangkali tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, terutama tatkala melaksanakan ibadah sholat, ya, dan juga dalam melakukan aktivitas keseharian kita, yaitu fikih 3 sujud, ya. 3 sujud yang kita maksudkan di sini adalah pertama sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, dan yang ketiga sujud syukur, ya. 3 tema yang kita perlu melakukan ini sejatinya sesuai dengan panduan dan tuntunan yang diberikan oleh agama kita, agar tidak semata-mata dilakukan namun juga mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama kita akan uraikan dulu tentang definisi, ya, apa yang dimaksud dengan sujud sahwi, ya. Sujud sahwi Bapak Ibu dari 2 kata, sujud dan sahwi, ya. Sujud artinya ibadah yang kita lakukan, ya, yaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud di atas 7 ruas, ya. Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di atas 7 ruas, ya. 7 ruas ini kemudian seperti mana pada hadis Wa'il bin Hujur, ya, dan beberapa hadis Nabi yang lain, itu Nabi menjelaskan bahwa ruas yang pertama adalah dahi, gitu. Jadi tatkala kita sujud, dahi ini harus betul-betul mengena tempat sujud, ya. Tidak terhalangi rambut, tidak terhalangi peci, dan tidak terhalangi apapun yang bergerak bersama kita, ya. Mohon maaf, yang pakai sorban maka pastikan jangan sujud di atas sorban. Yang pakai mukena jangan sujud di atas mukena, ya. Yang pakai kerudung jangan sujud di atas kerudung, ya, karena kita dilarang untuk sujud di atas sesuatu yang bergerak bersama kita, gitu. Ustaz, gimana kalau pakai masker? Ya, pakai masker Bapak Ibu dalam kondisi normal terlarang. Namun dalam kondisi pandemi maka ulama memperbolehkan. Jangankan pakai masker, kita pakai APD lengkap saja, jika hal itu menyelamatkan diperbolehkan. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa menggunakan masker serta menggunakan alat penutup diri atau pelindung diri itu diperbolehkan. Karena kalau tidak diperbolehkan, bagaimana nasib para astronot kita misalnya, itu, ya, yang harus berhari-hari memakai APD di ruang angkasa. Bagaimana nasib para penyelam-penyelam kita, gitu, ya, yang mungkin berjam-jam harus di bawah air, gitu. Bagaimana para dokter-dokter yang ada di garda depan, ya. Dulu ketika awal pandemi harus, ya, sampai 10 jam, kadang ada yang sampai 12 jam, bahkan ada yang sehari semalam, ya, tidak bisa melepas APD. Dalam kondisi normal hal itu terlarang Bapak Ibu. Nabi mengatakan barang siapa yang sholat maka hendaknya dia tidak menutup wajahnya, gitu. Tapi dalam kondisi yang tidak normal maka kita diperbolehkan, gitu. Bagaimana dengan hidung Ustadz? Hidung ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan saking pentingnya Al-Imam Syafi'i mengatakan kalau orang sujud dahi saja tidak mengenai hidung maka harus diganti dengan sujud sahwi, kata beliau. Subhanallah. Jadi saking pentingnya hidung untuk mengena tempat sujud.
Bapak Ibu kalau orang Arab, mereka mancung-mancung ya. Jadi kalau mereka sujud itu biasa aja. Kalau kena dahi pasti kena hidung. Kita kan mancungnya ke dalam gitu ya. Jadi pastikan tatkala sujud hidungnya betul-betul mengenai tempat sujud. Meskipun ulama sepakat jika ada orang yang sholat tidak mengenai hidungnya, maka tetap sah sholatnya ma'al karohah. Tapi dengan kemakruhan. Dibenci oleh agama kita karena melaksanakan sesuatu tidak seperti yang Nabi contohkan gitu. Maka ini ruas yang pertama. Kalau sujud pastikan dahi dan hidung. Yang kedua telapak tangan. Ya, kedua telapak tangan itu kalau laki-laki dianjurkan terbuka kalau sholatnya sendiri, ya, dengan memberi jarak antara paha dan perut, paha dan perut, kemudian lengan dan sisi kirinya dan kanannya, gitu ya. Jadi harus berjarak. Seperti mana kata Anas bin Malik. Kami kalau sholat di belakang Nabi, beliau membuka lebar tangannya sampai kami melihat putih ketiaknya. Subhanallah. Kalau sholat sendiri, kalau sholatnya berjamaah maka merapatkan karena akan mengganggu dan membuat space sholat agak sempit gitu ya. Nah, jadi kalau mengamalkan sunnah pun harus diilmui benar ya. Jangan sampai sunnah-sunnah yang dikerjakan sendiri dikerjakan pada sholat berjamaah gitu, karena akan mengganggu kaum muslimin muslimat yang ada di sebelah kita gitu. Secara umum mayoritas para ulama mengatakan, baik Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan cara sujud laki-laki perempuan sama, tidak ada perbedaan. Gitu ya. Hanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanallah dengan ilmu beliau menemukan satu buah hadis yang tidak dipakai oleh para ulama yang lain. Ada seorang wanita sedang sholat di Masjid Nabawi, setelah sholat Nabi berkata kepadanya, perempuan kalau sujud berbeda dengan laki-laki. Hendaknya dia mengumpulkan sebagian tubuhnya dengan bagian yang lain. Ulama menjelaskan yang dimaksud oleh Nabi adalah menempelkan paha dengan perut, menempelkan lengan dengan sisi tubuhnya, dengan sisi kedua sisi tubuhnya gitu. Seperti mana mungkin kaum muslimah sudah melakukannya. Jadi menempelkan perut dengan paha, kemudian kedua lengan dengan kedua sisi tubuhnya gitu. Ini cara sujud yang memang dipraktekkan dan diajarkan dalam madhab Syafi'i, dan kita boleh mengamalkan kedua-duanya karena masih dalam pendapat ulama madhab. Selanjutnya hadirin sekalian, kedua lutut ya, ini bagian kalau tadi 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Kedua lutut itu ruas 4 dan ruas yang kelima. Ruas yang ke-6 dan ke-7 adalah dua jari-jari kaki kanan dan kiri ya, artinya kedua-duanya harus ditegakkan, tidak diselonjorkan seperti mana mungkin yang dilakukan oleh sebagian kecil ya kaum muslimin yang belum paham, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan dengan benar ya, artinya menegakkan. Posisi tangan ulama khilaf ya, apakah dia harus rapat begini atau harus terenggang atau harus di tengah-tengah ya. Jadi ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling mu'tamad dalam fikih Syafi'i adalah antara rapat dan renggang. Jadi tangannya tidak terlalu kita renggangkan begini dan tidak pula terlalu rapat. Jadi sederhana saja gitu ya. Jadi itu terkait dengan posisi kedua tangan ada di kedua sisi tubuh kita. Begitu pula kaki belakang. Ustadz, apakah dirapatkan atau direnggangkan? Maka ulama khilaf dalam hal ini. Bapak Ibu mau rapat silakan, mau renggang juga silakan, cuma kalau dirapatkan maka rapatkan ataupun merenggangkan dengan posisi yang sederhana saja. Kalau dikatakan Nabi kalau membuka kedua kaki beliau itu selebar bahu, sama tatkala beliau berdiri dan ruku. Jadi tidak terlalu terbuka ya atau dirapatkan. Jadi Nabi posisi berdiri itu antara rapat dan renggang gitu ya. Nah, jadi termasuk hapunten ya kalau kita ingin merapatkan sop. Ya, merapatkan sop Bapak Ibu, jangan sampai kita bikin lubang baru ya, jangan sampai bikin renggang yang baru seperti yang mungkin sering terjadi gitu. Tatkala kita ingin memposisikan diri kita itu rapat bersama dengan orang sebelah kita gitu ya, tapi karena mungkin dia berjarak kemudian kita agak mengangkang kakinya, maka ini juga terlarang sekalian ya. Jadi Nabi tidak pernah membuka kedua kaki beliau lebih dari lebar bahunya. Jadi pastikan bukaan kaki selebar bahu gitu ya. Dan untuk merapatkan sop Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama bahwa posisi rapat itu tidak harus menempel bahu dengan bahu dan tumit dengan tumit
ya, karena hadis yang menjelaskan tentang merapatkan sop, bahu dengan bahu, tumit dengan tumit satu, hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat saja, dan dia melihat pada suatu sholat para sahabat Nabi sedang ada dalam sopnya mereka masing-masing. Aku melihat salah seorang di antara mereka mempertemukan bahunya dengan bahu orang di sebelahnya, tumitnya dengan orang yang di sebelahnya gitu. Ulama menyimpulkan bahwa yang dilihat oleh sahabat perawi hadis ini hanya satu orang sahabat saja yang melakukannya, sementara yang lain tidak. Maka Bapak Ibu, seperti mana penjelasan banyak para ulama kita, jika kita memaksakan ya bahu bertemu bahu, tumit bertemu tumit pada orang yang tidak biasa melakukannya, itu min babil ghulu ya. Jadi sikap berlebih-lebihan dalam bab sholat gitu. Jadi terlarang. Bahkan mungkin nama-nama yang boleh jadi oleh sebagian kita dianggap agak keras dengan sikap-sikap fikihnya, katakanlah seperti Syekh Abdullah bin Baz ya, Syekh Al-Utsaimin, ini termasuk menjelaskan bahwa kata beliau, kalau sholat dalam shop mempertemukan bahu dengan bahu, tumit dengan tumit, itu ghulu kata beliau, berlebih-lebihan dalam bab sholat gitu ya. Maka Bapak Ibu, kalau kita udah biasa mungkin ya, mungkin di sekolah atau di kantor, memang teman-teman atau sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kerja kita biasa mempertemukan bahu dengan bahu, tumit dengan tumit, silakan, nggak ada masalah ya, tidak terlarang gitu ya, selama memang dibuat dalam rangka merapatkan sop. Tapi di tengah-tengah masyarakat di mana para orang tua kita tidak terbiasa yang rupa, maka kita dimakruhkan melakukannya gitu ya. Karena satu sisi hal itu mungkin tidak terbiasa, yang kedua memang tidak begitu tuntunannya ya, tidak begitu tuntunannya. Jadi silakan dirapatkan. Ustaz, kalau begitu apa maksud merapatkan sop jangan sampai ada ruang yang memberi syaitan itu berkeliaran? Kata para ulama, ruas ataupun ruang yang dimaksud itu adalah ruang yang cukup untuk satu orang berdiri. Ruang yang cukup untuk satu orang berdiri, kalau ada harus ditutup. Maka jangan sampai ruang cuma 2 cm kita tutup juga, tidak termasuk Bapak sekalian. Hapunten ya, silakan kita baca literasi ulama, tidak ada perbedaan sebenarnya bahwa merapatkan sop itu adalah ketika ada satu ruang yang cukup untuk orang berdiri. Kalau ada, baru kita rapatkan. Tapi kalau renggangnya cuma 2 cm, ya, apalagi ukuran sajadah, itu insya Allah tidak akan cukup untuk satu orang berdiri. Ya. Maka jangan sampai kita memaksakan sikap berlebihan dalam bab sholat. Gitu. Kemudian, hadirin Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah penting dalam merapatkan sop, yang disepakati juga para ulama adalah merapatkan sop itu adalah di awal sholat saja. Kalau di rokat yang kedua kan kadang-kala sudah mulai bengkok, sudah mulai jarak, Bapak Ibu, maka itu tidak dipersoalkan dan tidak dipermasalahkan. Karena kita dapati ada sebagian kita, mohon maaf, itu ketika rokat yang kedua melihat ada saudaranya itu mulai mundur ke belakang, tangannya turun dan mendorong ke depan gitu ya. Ini sikap yang salah sekalian ya, tidak pernah dicontohkan baik dalam sejarah Nabi, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Jadi biarkan saja, karena kewajiban merapatkan sop sepakat para ulama tanpa ada perbedaan di awal sholat saja, dan itu tugasnya imam, bukan tugasnya makmum, tugasnya imam. Jadi jangan sampai kemudian kita mengambil domainnya imam ya, karena boleh jadi kita jadi tidak khusyuk karena memperhatikan sholat orang lain, yang kedua jadi polisi sholat gitu ya. Nah ini kan tidak kondusif sebenarnya kalau kita praktekkan dalam keseharian kita. Itu sujud Bapak sekalian. Yang kedua sahwi. Sahwi ini dari kata sahayashu, artinya lupa. Maka sujud sahwi, sujud yang kita lakukan ketika kita lupa ya. Dan para ulama ya meriwayatkan beberapa hadis yang sahih dari Rasul, bahwa Rasul setiap kali lupa dalam sholatnya, maka beliau akan menyempurnakan sesuai dengan apa yang dia yakini. Selanjutnya beliau akan tutup dengan sujud sahwi ya. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi wa lam yadri, kalau ada salah seorang di antara kalian itu ragu-ragu dalam sholatnya dan dia tidak tahu kam shalla, berapa rakaat dia telah sholat, thalathan am arba'an, 3 atau sudah 4,
Maka apa yang Nabi perintahkan? Bal yatrahisyak, maka buang keraguan-raguan itu. Buang keraguan-raguan, wal yabni ala mastaiqana thumma yasjud sajadatain. Kata Nabi, pilih pendapat atau keyakinan yang dia paling yakin. Kemudian nanti di akhir sholat sujud dengan 2 kali sujud sebelum dia salam. Gitu. Ini hadis Imam Muslim yang menjelaskan kepada kita tentang tata cara sujud sahwi. Jadi kalau kita ragu Bapak Ibu antara sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka pilih yang paling meyakinkan. 4 kan masih meragukan. Apa yang paling yakin? 3. Maka pilih yang lebih kecil bilangannya. Kalau kita ragu sudah 2 atau 3, maka pilih yang paling kecil. Kita baru sholat 2 rakaat, tinggal menambah sisa rakaat yang belum sempurna. Kata Nabi, kalau seandainya dia akhirnya sholat 5 rakaat, maka kelebihan itu akan menambal kekurangan dalam sholatnya. Kalau tepat 4 rakaat, maka targhiman li syaitan, maka itu menjadi penghinaan bagi syaitan. Gitu, karena dia telah mengganggu kita lakukan sujud sahwi, maka itu penghinaan bagi syaitan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan dasar pelaksanaan sujud sahwi. Namun Bapak Ibu, ulama berbeda pendapat terkait hukumnya, apakah wajib atau sunnah. Ya, pendapat mayoritas para ulama hukumnya sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu lupa tidak sujud sahwi, maka tidak apa-apa, tidak perlu mengulang sholatnya. Satu-satunya ulama yang mengatakan wajib ini ulama madhab Hanafi. Abu Hanifah dan ulama Hanafi mengatakan wajib. Artinya kalau seseorang yang lupa tidak sahwi di akhir sholatnya, maka dia berdosa. Dia berdosa. Kalau jumhur ulama, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Gitu. Jadi silakan kita bisa memilih pendapat yang mungkin selama ini kita yakini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sujud sahwi ini ada beberapa ketentuan yang penting ya. Pertama Bapak Ibu, sujud sahwi ini hanya dilakukan satu kalau kita lupa tatkala kita sedang sholat sendiri, karena kita yang menentukan sholat kita kalau sholat sendiri, gitu ya. Kalau kita sholatnya berjamaah, gitu ya, kita tidak boleh melakukan sujud sahwi walaupun kita merasa ada kesalahan dalam sholat kita, karena kita wajib mengikuti imam, gitu. Kata para ulama, kalau ada orang sujud sahwi sendiri sementara imam tidak melakukannya, maka bisa batal sholatnya, karena dia melakukan sesuatu yang tidak imam lakukan, gitu ya. Ustadz, bagaimana kalau kita masbuk? Kita mungkin di rakaat yang keempat, gitu ya, tiba-tiba imam sahwi ya sebelum salam atau setelah salam misalnya, maka kata para ulama kita wajib juga ikut sujud sahwi meskipun kita bergabungnya terakhir di rakaat yang terakhir, atau mungkin ketika duduk tahiyat akhir ya, tiba-tiba sebelum salam imam sahwi 2 kali sujud, maka kita wajib mengikutinya ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ketentuan tatkala kita melakukan sujud sahwi. Selanjutnya, apa saja Ustadz sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi? Yang pertama, kata para ulama, kalau kita meninggalkan sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad ini dia tidak membatalkan sholat, tapi diperintahkan diganti dengan sujud sahwi. Contoh misalnya dalam madhab Syafi'i disyariatkan kunut pada sholat subuh. Ya, ini bagi yang mengamalkan. Maka bagi yang rutin mengamalkan, ya kemudian satu ketika dia lupa membaca, maka sebelum salam diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua, Bapak Ibu kita yang lupa tahiyat awal, rakaat kedua sholat maghrib, sholat isya, zuhur atau asar, kita lupa. Misalnya rakaat kedua kan harusnya duduk tahiyat, tapi kita lupa, langsung berdiri, pernah terjadi ya. Kalau kita udah terlanjur berdiri dan sudah mulai baca Al-Fatihah, jangan balik duduk lagi. Ya, Syekh Wahab Zuhaili mengatakan, kalau kita lupa tahiyat dan sudah berdiri dan sudah baca Al-Fatihah, kalau kita kembali duduk karena baru ingat belum tahiyat, batal sholatnya. Jadi patokannya Al-Fatihah.
Ustadz belum mulai Al-Fatihah, baru berdiri ingat belum tahiyat, maka boleh duduk kembali. Duduk kembali melanjutkan tahiyat awalnya, kemudian setelah itu baru berdiri menyempurnakan rakaat yang ketiga dan keempat. Nanti sebelum salam ditambah dengan sujud sahwi 2 kali gitu. Nah, ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kalau kita seandainya terbalik-balik bacaannya gitu ya. Bacaan ruku dibaca ketika sujud gitu ya, atau bacaan sujud dibaca ketika ruku tidak sengaja, maka juga disunnahkan melakukan sujud sahwi gitu. Berikutnya Bapak Ibu ya, kalau kita menambah rakaat tidak sengaja atau menguranginya atau menambah gerakan ya, menambah i'tidal ya, atau menambah ruku nggak sengaja ya, kita udah ruku tapi kok ruku lagi gitu ya. Kalau kita menambah atau mengurangi tidak sengaja, kalau sengaja membatalkan sholat. Kalau tidak sengaja, maka Bapak Ibu diganti dengan sujud sahwi. Ini perkara-perkara yang perlu kita ketahui ketika kita melakukan sujud sahwi. Ustadz, sahwi itu kita lakukan sebelum salam atau setelah salam? Karena barangkali kita mendengar sebagian guru-guru kita ada yang mengatakan sahwinya sebelum salam. Ada yang mengatakan setelah salam. Yang benar yang mana gitu. Nah, sekalian semuanya benar gitu ya. Hanya memang ulama punya perbedaan karena perbuatan Nabi itu tidak selalu satu bentuknya. Kadangkala ada beberapa variasi. Contoh yang paling konkret saja, ulama sepakat tanpa ada perbedaan bahwa Nabi melakukan kedua-duanya. Tatkala Bapak Ibu sujud, sujudnya mendahulukan kedua lutut dulu atau kedua tangan dulu sekalian ya. Maka mungkin ada di antara kita yang sujud dengan dua lutut, ada yang mungkin dengan dua tangan. Bapak Ibu, dua hadis ini itu sama-sama dalam satu kitab hadis namanya Sunan Abu Daud. Dikatakan bahwa Nabi melakukan kedua-duanya. Kadangkala Nabi sujud dengan kedua lutut dan kadangkala sujud dengan kedua tangan. Udah selesai cerita, perbedaannya tidak perlu kita peruncing gitu ya. Jadi bagi yang memang lebih enak sujud dengan dua lutut, mungkin ini lebih ringan gitu ya. Kalau mungkin tidak punya masalah pada lutut gitu ya. Tapi yang sudah mulai punya masalah pada lutut mungkin agak susah sujud dengan mendahulukan kedua lutut ya, karena bisa cedera ya. Ini seperti orang tua saya memang tempurungnya sudah pecah gitu ya. Jadi lembut sekali bagian lutut sini, itu kalau dia sujud pasti dengan kedua tangan lebih dulu gitu. Maka dikondisikan saja, kita mau sujudnya dengan dua lutut atau dengan dua tangan boleh. Baik sekalian, terkait dengan sujud sahwi, maka memang ulama berbeda pendapat. Setidaknya kalau kita uraikan ada 4 pendapat. Subhanallah, ada 4 pendapat tentang waktu kita sujud sahwi. Dalam mazhab Hanafi, apapun kondisinya, mau menambah mau kurang, sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Setelah salam. Dan harus mengulang tahiyat lagi. Jadi setelah kita tahiyat ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu, atau yang pakai tahiyat at-tahiyyatulillah, silakan ya, ada banyak variasi tahiyat. Sampai nanti fil alamina innaka hamidun majid. Kemudian salam yang pertama lu assalamualaikum ke kanan, setelah itu tanpa salam ke kiri, langsung sujud lebihan dan kekurangan gitu ya. Jika ada kekurangan ya, atau tambahan dan kekurangan ya, maka sujud sahwinya sebelum salam. Pokoknya ada kekurangannya, dia kurang rokaatnya atau mungkin ada yang dia tinggalkan gitu ya, atau ada dua-duanya, ada yang dia tambah, ada yang dia kurang, ada yang dia kekurangan, maka sahwinya sebelum salam dalam mazhab Maliki gitu ya. Dan dalam mazhab Maliki Bapak Ibu sekalian, ini sama dengan mazhab Hanafi, pakai tasyahud lagi, diulang tasyahudnya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dia sahwinya setelah salam, karena tadi kan sebelum salam sudah pasti, maka dia tidak mengulang tahiyatnya. Nah, dalam kondisi ketika kita hanya menambah aja, nggak ada yang kurang, kita mungkin menambah rokaat atau menambah ruku ya, tambahan gitu yang kita yakini tidak sengaja dilakukan, maka kalau ada tambahan, sahwinya dilakukan setelah salam. Maka tata caranya 100% mirip dengan mazhab Hanafi gitu ya. Nah, ini cara yang kedua.
Cara yang ketiga yang populer di tengah-tengah kita, diamalkan oleh Imam Syafi'i, gampang banget mungkin ya. Mau lebih, mau kurang, sujud sahwinya sebelum salam. Sebelum salam, gitu ya. Jadi hapunten, tidak bisa disalahkan ketika ada di antara kita yang memang tidak membedakan apakah dia mengalami kekurangan atau kelebihan dalam rokaat sholat. Ya, dalam madhab Syafi'i, sahwinya dilakukan sebelum salam, seperti mana hadis Imam Muslim tadi. Gitu ya. Jadi mau ada kekurangan, mau ada tambahan, sahwinya dilakukan sebelum salam dan tentu tidak ada tahiyat lagi. Tahiyat terakhir saja. Jadi setelah kita fil alamina innaka hamidun majid, sebelum salam sahwi 2 kali Allahu Akbar, kemudian duduk, kemudian sujud lagi yang kedua, kemudian duduk lagi, setelah itu langsung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tidak mengulang tasyahudnya. Gitu ya. Nah, dalam mazhab Hambali kata beliau boleh memilih. Jadi kalau tadi Abu Hanifah wajib setelah salam, Imam Malik membedakan kelebihan dengan kekurangan. Kalau Imam Ahmad boleh milih kata beliau. Silakan, yang mau sebelum salam boleh, yang setelah salam boleh. Tapi Bapak Ibu, mazhab Hambali yang hari ini paling banyak dipraktekkan di Saudi itu mengatakan bahwa meski dia mengatakan boleh memilih, tapi yang paling afdal, yang paling utama sama pilihan Imam Syafi'i. Sahwinya sebelum salam, gitu. Ustadz, apa yang kita baca ketika sujud sahwi? Pendapat mayoritas para ulama, bacaannya sama dengan bacaan sujud. Subhana Rabbil A'la. Itu yang kita baca. Dan kata Syekh Wahbah Zuhaili, boleh pula membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, Bapak Ibu silakan. Kalau yang punya buku Fikih Islam, ini karya Syekh Wahbah Zuhaili, belum lama meninggal. Ini diantara ulama Syafi'i, tetapi juga mengajarkan fikih perbandingan madhab, menjadi rujukan ulama dunia, termasuk Majelis Ulama Indonesia kita. Gitu ya, ini beliau luar biasa ilmunya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan sujud sahwi. Nanti silakan kalau ada pertanyaan. Baik, ini karena waktu kita tidak terbatas ya. Selanjutnya sujud tilawah. Bapak Ibu, sujud tilawah ini sujud yang kita lakukan tatkala membaca ayat tilawah atau mendengar ayat tilawah. Kita melakukan sujud, gitu ya. Ulama Bapak Ibu ini berbeda pendapat tentang hukumnya. Setidaknya ada 2 pendapat persis seperti pendapat yang pertama dalam sujud sahwi. Kalau dalam sujud sahwi menurut mazhab Hanafi dia wajib, maka sujud tilawah dalam mazhab Hanafi pun wajib. Jadi kalau ada orang yang mendengar ayat tilawah atau membacanya dia tidak sujud, maka dia berdosa. Adapun pendapat jumhur, mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Jadi kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, gitu. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan sujud tilawah, gitu ya. Sujud tilawah ini Bapak sekalian, kita juga diperintahkan membaca bacaan ketika sujud biasa. Ya, namun dalam beberapa athar Nabi dan para sahabat juga mengajarkan beberapa doa. Jadi tidak hanya satu doa, tapi ada beberapa doa. Di antaranya mungkin yang biasa kita baca, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan seterusnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada doa yang lain. Ya, misalnya doa dalam madzhab Maliki, Allahumma ktubli biha indaka ajran wa du'anni wizran ya waj'alha dzalika indaka zakhran. Ini doanya. Subhanallah ya. Nah, jadi bacaan itu tidak wajib. Dia dalam bab doa maka boleh. Kalau yang Bapak Ibu sudah hafal silakan baca, kalau belum hafal boleh baca bacaan sujud gitu. Ya, jadi yang gampang menurut kita untuk dilakukan. Dan Bapak Ibu, sujud tilawah ini kita lakukan sama dengan sujud sholat, harus dalam kondisi suci. Tidak boleh orang yang berhadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Jadi kalau kita sedang lagi misalnya lagi di pasar gitu ya, atau lagi di toko gitu, toko sebelah nyetel satu surah, ada ayat sajadahnya, kita tidak berwudu gitu ya, maka kita tidak boleh melakukan sujud tilawah sampai kita berwudu.
gitu. Jadi ulama sepakat sujud tilawah itu bagian dari sholat. Bahkan dalam madhab Maliki sujud tilawah itu dianggap sholat. Jadi dia harus sama seperti sholat, berwudu dalam keadaan suci dan menghadap ke arah kiblat. Nah, bab mengarah arah kiblat Bapak Ibu, kalau mampu, kalau bisa, dan kalau kita tahu, kalau tidak tahu maka boleh menghadap kemanapun yang memungkinkan bisa kita lakukan. Yang terakhir sujud syukur, ya, dari katanya syukur, ya, bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mayoritas para ulama mengatakan hukumnya sunnah, gitu, ya. Ini seperti mana dalam satu hadis dikatakan Nabi setiap kali mendapat berita gembira beliau akan sujud syukur, gitu. Beliau akan sujud syukur, ya. Itu tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diutamakan dalam kondisi berwudu. Namun boleh dikerjakan walaupun dalam kondisi berhadas kalau memang kita belum berhadas, gitu. Karena poinnya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin begitu, ya, sebagai mukadimah saja fikih 3 sujud. Semoga walaupun singkat tapi poin-poinnya telah kita jelaskan. Silakan kita beri ruang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, baik tentang tema pada hari ini ataupun tema fikih pada umumnya. Dipersilakan, mangga Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah. Bagaimana Bapak-bapak Ibu-ibu? Aya nunun betan tuh. Mangga untuk pertanyaan, sesi pertanyaan kami batasi hanya untuk 3 orang ya Bu, karena waktu yang kita batasi hanya sampai jam 6. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, kalau dalam hal merapatkan saf atau merapatkan barisan, ketika saf pertama sudah penuh, saf kedua sudah penuh, dan ketika kita datang terakhir sendirian, katanya ada yang mengatakan bahwa kita tidak boleh sendirian, sehingga kita harus menarik orang gitu untuk ikut bersama saf kita. Nah, ini bagaimana keterangannya Ustaz? Terima kasih. Ya, baik sekalian, sebenarnya tidak ada panduan khusus, ya, itu hanya ijtihad para ulama mengamalkan perintah Nabi hendaknya kaum muslimin sholat dalam shop, tidak sholat sendiri, gitu ya. Maka memang kita upayakan, ya, kalau masih ada ruang di depan kita sholat, ya, jadi merapat ke shop yang ada di depan kita. Namun memang ada kondisi shop sudah rapat, tidak mungkin kita nambah lagi. Maka memang dalam hal ini ulama punya 2 pendapat. Yang pertama, Bapak Ibu ingat, ya, memulai shop bukan dari sebelah kanan, bukan pojok kanan, bukan pojok kiri, tapi dari belakang imam, ya, dari belakang imam tepat. Kemudian datang nanti yang berikutnya sebelah kanannya, sebelah kirinya, sebelah kanannya, sebelah kirinya, sebelah kanannya, sebelah kiri. Jadi begitu seterusnya. Jadi tidak kemudian miring ke kanan, gitu ya. Jadi kanan semua, yang kiri kosong. Ini cara mengisi shop yang salah. Meskipun tidak membatalkan sholat, tapi dia makruh dikerjakan seperti itu. Jadi harusnya mengisi shop sholat mulai dari tengah, kemudian kanan kiri seimbang terus. Ya, jadi dia tidak miring ke kanan atau miring ke kiri, gitu. Jadi kalau misalnya kita datang terakhir, maka kalau kita bisa menarik orang yang di belakang kita, ya, dan tidak ada resiko mudarat apa-apa, itu lebih bagus, gitu ya. Maksudnya apa? Karena ada orang yang tidak paham, ditarik dia nggak mau, gitu ya. Akhirnya kan dia terganggu sholatnya dan kita pun dianggap mengganggu orang sholat, gitu ya. Jadi seharusnya memang tentang fikih sholat Bapak Ibu kita perlu lengkapi dengan pengetahuan fikih sholat berjamaah, harus tahu, ya. Bahkan juga fikih imam harus tahu juga, gitu ya. Bagaimana kalau tiba-tiba imam batal atau imam kentut, ya, nggak boleh tiba-tiba kabur begitu aja. Ini kan jamaah perlu pemimpin sholat, gitu. Kan perlu ada fikihnya, gitu ya. Maka Bapak sekalian, terkait dengan fikih sholat berjamaah tadi, kalau seandainya orang di depan kita yakini insya Allah dia udah paham, boleh kita kasih kode aja, kita pegang bahunya, tarik pelan ke belakang, gitu ya. Kalau dia mundur, alhamdulillah, ya. Kebanyakan kalau di beberapa kota-kota besar udah pada paham, ya, karena banyak pengajian. Tapi kalau di kampung-kampung atau mungkin di daerah yang masih minim pengajian,
Ada orang yang belum paham, maka dalam kondisi itu jangan dipaksakan. Kata para ulama, jika kita sudah menarik orang yang di depan kita itu tidak mau mundur, udah sholat di belakangnya walaupun sendiri. Udah kita serahkan kepada Allah saja, gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kalau kondisi memang kita tidak sempat masuk dalam shaf. Wallahu a'lam. Gitu. Bagaimana Bapak Yudi? Udah cukup ya. Baik, selanjutnya. Ya nanti kan, oh ya, sebentar Pak ya. Jadi kalau kala kita narik, betul. Nah sekali ini betul penting ya, karena dia relate dengan kita. Begitu satu orang mundur ke belakang, maka otomatis ya jamaah yang ada di shaf yang kita tarik jamaahnya itu merapat ke tengah, bukan merapat ke kanan, bukan merapat ke kiri, tapi ke tengah, gitu ya. Makanya memang ngambil dari tengah. Jadi agar orang itu merapat ke tengah, gitu. Itu kalau seandainya shafnya lowong, gitu. Ya, wallahu a'lam. Mangga Bapak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Menyimak apa yang telah disampaikan tadi mengenai sujud, menurut pendapat saya berarti sujud itu ada 4 ya. Yang pertama sujud dalam sholat biasa, kemudian tadi yang 3 itu yang sifatnya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Betul, Pak. Ya, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah sekarang suka ada juga setelah selesai sholat kadang-kadang berdoa dia sujud. Itu termasuk sujud apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian, memang dalam hal ini ulama berbeda pendapat, gitu ya. Dan kita harus menghargai itu. Kalau pendapat mayoritas para ulama, memang kita tidak melakukan sujud, melainkan yang disyariatkan. Sujud sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ada 4 sujud saja, gitu ya. Namun memang sujud yang dilakukan di luar itu ada sebagian ulama mengatakan sujud mutlak. Karena hadisnya sahih, Nabi bersabda menjawab pertanyaan atau permintaan seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya mohon didoakan bisa bertetangga denganmu di surga." Gitu ya. Kata Nabi, "Boleh, aku akan doakan, tapi bantu aku ya mendoakanmu dengan engkau memperbanyak sujud." Dengan engkau memperbanyak sujud, gitu. Mayoritas para ulama menafsirkan perkataan Nabi ini dengan mengatakan memperbanyak sholat, maka perbanyak sujud, gitu. Tapi sebagian yang lain mengatakan memang sujud saja, maka mereka banyakkan sujud, gitu ya. Pokoknya habis sholat sujud ya, habis apalagi ya, habis bepergian sujud, gitu ya. Mau bepergian sujud, gitu. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu, gitu ya. Nah, namun Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa mayoritas para ulama mengatakan bahwa sujud yang Nabi maksudkan adalah sujud dalam sholat, gitu. Tambahannya sujud sahwi, tilawah maupun sujud syukur, gitu ya. Namun tentu kita perlu mentolerir perbedaan yang ada di tengah masyarakat, gitu. Yang penting kata para ulama, ketika kita melakukan sujud mutlak, kita tidak meyakininya sebagai sesuatu yang sunnah. Itu nggak boleh. Karena kalau beribadah khusus dia perlu dalil, ya dia perlu rujukan, dia perlu sandaran. Sementara itu lebih kepada sujud mutlak yang dilakukan oleh umat Islam. Sama seperti, Ustadz, bolehkah kita melakukan istighfar 1000 kali? Sementara Nabi hanya istighfar 70 sampai 100 kali. Boleh kata para ulama, tapi tidak boleh diyakini Nabi istighfar 1000 kali. Jadi kita istighfar saja, karena kita merasa banyak dosa. Nabi yang bersih dosanya aja istighfar sampai 100 kali, maka kita harusnya lebih dari itu. Tapi tatkala kita melakukan istighfar sampai 1000 kali, tidak boleh diyakini itu sunnah. Ya, jadi kita lebih sunnah artinya hal itu yang Nabi lakukan. Jadi kita boleh melakukannya sebagai bentuk perintah yang mutlak, gitu. Begitu Bapak. Wallahu alam. Bagaimana Pak? Sudah cukup? Baik, selanjutnya barangkali dari ibu-ibu yang mau bertanya, saya kasih waktu. Enggak ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya tentang tadi shaf. Apakah shaf itu ada batasannya gitu? Jadi kalau saya perhatikan sholat berjamaah misalnya seperti sholat Jumat atau sholat
Idul Fitri kadang membeludakan Ustaz ya. Jadi kadang safnya itu tidak rapi. Apakah ada batasan hanya sebatas masjid atau memang yang di luar juga harus diperhatikan? Itu saja Ustaz. Iya sekalian, kan kalau kita lihat dari konteks hadis Nabi, kan Nabi bersabda sawwa'tadilu wa tarasaw gitu ya, atau sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamatis shalah gitu ya, bahwa lurus dan rapatkan shaf, sesungguhnya lurus merapatkan shaf bagian dari kesempurnaan salat. Pertama Bapak Ibu, ulama sepakat bahwa meluruskan merapatkan shaf itu bukan rukun salat. Itu bukan rukun salat. Dia hanya penyempurna saja. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak lurus shafnya, tidak rapat shafnya, sepakat para ulama tidak membatalkan sholat. Karena ada orang hari ini kadang terlalu berlebihan juga. Ada orang yang agak berjarak gitu ya. Ini enggak sah sholatnya, enggak Bapak sekalian. Sholatnya sah. Dalam hadis yang sahih, ada sahabat Nabi bernama Abi Bakrah, sangat menjaga sholat berjamaah. Satu ketika dia ketinggalan. Kan dulu Masjid Nabawi enggak ada pintu, nggak ada jendela, hanya ada atap aja. Jadi kelihatan dari kejauhan jamaah sedang apa? Apakah sedang berdiri, sedang ruku atau sedang sujud? Dari kejauhan dia melihat Nabi sudah ruku, dan dia pernah dengar barang siapa ruku bersama imam dapat 1 rakaat. Dia belum nyampe masjid, bahkan belum nyampe shaf. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia ruku di luar masjid sendiri, bahkan di luar shaf. Allahu Akbar. Kemudian apa? Dia jalan menuju shaf. Ya, kata perawi hadis yang menceritakan ini, itu ada beberapa meter jaraknya baru beliau masuk dalam shaf. Dan alhamdulillah beliau masuk ke dalam shaf dalam kondisi Nabi masih ruku. Gitu. Kemudian dia i'tidal bersama dengan Nabi i'tidal. Setelah selesai ada yang mengadukan, wahai Rasul, Abi Bakrah, ya karena ada yang melihat gitu ya, Abi Bakrah ruku di luar masjid. Dan dia jalan dalam rukunya. Kata Nabi apa? Zadakallahu irsan wala tu'id. Wahai Abi Bakrah, semoga Allah menambah kesungguhanmu dalam sholat, dan tolong jangan diulang yang tadi itu. Tolong jangan diulang. Dan Nabi tidak menyuruh beliau mengulang sholatnya. Disimpulkan oleh para ulama bahwa merapatkan shaf, bahkan sujud sholat di luar shaf tidak membatalkan sholat. Gitu ya, tidak membatalkan sholat gitu ya. Jadi sama kan ketika polemik dulu kita shopnya berjarak gitu ya, kan rame, ini kenapa nih shopnya begini, shop kita sudah diacak-acak oleh Dajjal gitu ya. Masya Allah. Nah, ini sekalian kalau dia baca betul-betul pelan-pelan penjelasan para ulama, dia akan dapat gitu bahwa ijtihad para ulama itu nggak sembarangan. Jadi jangan dianggap ratusan ribu ulama hari ini mendiamkan itu, mereka biarkan hal mungkar. Enggak, mereka tahu bahwa hal itu tidak wajib, tidak rukun. Kalau ada kondisi mendesak shaf kita harus berjarak, boleh, nggak ada masalah, selama memang ada keperluannya, bukan disengaja gitu ya. Nah, kembali tadi ke Ibu ya, jadi kita diperintahkan memang merapatkan shaf semampunya, bahkan sampai di luar masjid. Kalau pihak DKM bisa mengkondisikan pakai tali atau pakai apa itu namanya, garis, atau pakai lem isolasi gitu ya, yang mungkin bisa memberi tanda ya, itu boleh. Jadi silakan ikhtiar saja, atau bisa pakai kursi atau pakai apa gitu ya. Selama masih bisa dikondisikan, itu lebih utama ya. Tapi kalau memang dia tidak bisa terkondisi, memang itu di luar prediksi gitu ya, jamaah diperkirakan hanya sampai batas tertentu aja, tapi karena membeludak maka itu sudah dimaafkan ya. Kalau seandainya memang sudah tidak terkontrol, dan kewajiban merapatkan shaf Bapak Ibu hanya di awal saja, di awal. Makanya kan perintahnya setiap imam itu kan disunahkan menghadap ke belakang seraya berseru, shaf dirapatkan ya, kemudian dirapikan. Itu di awal aja, kalau udah rapi baru mulai sholat gitu. Dan rakaat yang kedua, ketiga dan seterusnya tidak lagi diwajibkan. Jadi dia dikembalikan kepada kaum muslimin. Intinya kalau seandainya ada yang akhirnya mundur, ada yang bengkok, nggak ada masalah, karena itu tidak membatalkan sholat. Wallahu alam Ibu. Cek. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mungkin
cukupkan sekian sesi pertanyaannya karena waktu kita hanya sampai jam 6 terbatas ya Bu, Bapak. Baik, untuk selanjutnya Ustaz sekalian doa. Baik Bapak sekalian, kita akhiri majelis kita pada pagi ini dengan sama-sama berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua, pada pasangan, pada anak-anak, pada keluarga besar kita, pada guru-guru kita, para murid-murid kita, sahabat, rekan-rekan, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga Allah memudahkan segala urusan dan menjauhkan kita dari mara bahaya dan bencana. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqami ya arhamar rahimin. Allahumma shfina wa mashfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma shfihim shifaan ajila shifaan la yughadiru ba'dahu saqama. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.